Bagaimana caranya mengatasi grogi ketika kita berbicara di depan umum? Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Theodorus Saja. Dan video kali ini saya akan berbagi lagi teman-teman. Oke, saya akan berbagi lagi dan ini perdana saya menggunakan mic wireless. Jadi saya mencoba untuk berbagi tips lagi untuk teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi ada beberapa hal yang mungkin saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi grogi ketika kita berbicara di depan umum. Nah, ini seringkali kita sebagai manusia pasti sering mengalami yang namanya gugup atau grogi ketika kita berbicara di depan umum. Saya juga sering melakukan dan sering mengalami hal yang sama seperti yang saudara-saudari alami. Jadi di sini ketika kita sudah berbicara tentang grogi, ini adalah hal yang wajar. Setiap orang pasti mengalami yang namanya grogi. Kalau dia tidak grogi berarti dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dipresentasikan. Jadi teman-teman itu sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa untuk melakukan presentasi atau menyampaikan sesuatu ini karena sudah master seperti itu. Dan di sini ada tipsnya bagaimana caranya mengatasi grogi ketika kita berbicara uh, di depan umum. Jadi tips yang pertama itu adalah kita harus mempunyai persiapan yang baik. Nah, kalau kita sudah punya persiapan yang baik, persiapan yang matang, saya yakin ketika kita menyampaikan materi yang kita sampaikan kepada publik atau orang yang menerima materi, saya yakin kita pasti menghilangkan kegugupan itu. Kita pasti akan meninggalkan kegugupan kita itu di tempat yang tepat seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau presentasi, teman-teman pasti mau untuk apa yang dipresentasikan itu lebih profesional ya, mau seperti itu. Semua orang pasti akan punya keinginan untuk mempresentasikan apa yang harus kita presentasikan biar kelihatan lebih profesional. Jadi baiknya kita harus punya persiapan yang baik, persiapan yang matang sehingga kita pada saat presentasi hasilnya maksimal. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah yang harus kita persiapkan adalah kita harus berlatih berbicara. Nah, kalau kita sudah sering kali kita berlatih untuk berbicara di depan umum, saya yakin grogi kita itu akan semakin berkurang. Semakin hari akan semakin berkurang karena kita sudah terbiasa untuk berlatih berbicara. Bisa juga teman-teman ketika di rumah berhadapan dengan kaca atau cermin, teman-teman bisa presentasikan. Coba teman-teman untuk menyampaikan apa yang teman-teman sampaikan lewat cermin atau kalian bisa record. Seperti sekarang ini saya lagi belajar juga untuk mempresentasikan sesuatu dan saya akan mencoba melihat hasilnya bagaimana, apakah sudah bagus atau belum. Nanti saya akan memperbaiki dan saya akan coba untuk bertanya kepada teman-teman bagaimana hasilnya dari presentasi saya yang saya sampaikan, hasilnya bagaimana, apa yang kurangnya di mana, nanti akan dikoreksi oleh teman-teman kita yang sudah profesional seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah ketika teman-teman sudah grogi, walaupun sudah punya persiapan yang matang tapi masih ada rasa groginya, coba teman-teman lakuin ini, yaitu tarik napas dalam-dalam seperti itu. Tarik napas dalam-dalam seperti ini. Coba dilepaskan dan ulangi terus sampai 3 kali. Tapi usahakan jangan kelihatan bahwa kita itu lagi grogi.
Jangan tunjukkan bahwa kita tuh lagi posisi grogi, tapi dilakukan tanpa disadari oleh orang lain. Jadi ditarik nafas perlahan-lahan. Usahakan jangan kelihatan bahwa kita sedang menarik nafas. Usahakan, teman-teman, bagaimana caranya biar kita menghilangkan grogi dengan cara tarik nafas dalam-dalam. Oke, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita harus fokus pada pesan yang kita sampaikan. Jadi kita fokus pada pesan yang disampaikan itu adalah jangan melebar. Topiknya jangan keluar dari apa yang kita sampaikan. Jadi topiknya itu harus sesuai dengan materi yang kita bawa. Jangan sampai materi yang kita bawa tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman coba untuk memvisualisasikan kesuksesan. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman itu sukses untuk mempresentasikan materi yang teman-teman sampaikan. Jangan sampai teman-teman merasa tidak sukses atau merasa masih ada nih yang salah nih. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Kalau terus menerus teman-teman punya pemikiran seperti itu, saya yakin teman-teman pasti akan tetap grogi. Grogi itu pasti tetap ada. Jadi usahakan mempresentasikan seolah-olah teman-teman itu sukses untuk mempresentasikan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menerima kecemasan. Jadi cemas itu sudah pasti ada. Setiap orang pasti punya kecemasan. Jadi jangan gunakan kecemasan itu sebagai tanda bahwa teman-teman itu tidak berhasil, sebagai tanda teman-teman itu tidak sukses mempresentasikan apa yang teman-teman sampaikan. Usahakan teman-teman bisa semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman mampu. Jadi jangan jadikan apa yang teman-teman tidak bisa itu ditanam dalam-dalam, akhirnya tidak mau berusaha untuk melakukan lagi, mencoba lagi. Jadi usahakan teman-teman melakukan sesuatu dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita harus berbicara dengan pelan-pelan. Jadi teman-teman kalau menyampaikan sesuatu jangan cepat-cepat. Cepat-cepat biar materinya cepat selesai. Tidak seperti itu. Usahakan pesan yang teman-teman sampaikan dipahami, diterima oleh para hadirin atau tamu undangan ataupun para orang yang mau mendengarkan materi teman-teman. Jadi usahakan dipahami, dimengerti oleh orang yang menerima materi yang teman-teman sampaikan. Jadi usahakan teman-teman jangan terlalu cepat kalau berbicara. Perlahan-lahan saja, tidak ada yang kejar juga. Ketika teman-teman menyampaikan, tidak ada yang kejar, tidak ada yang suruh teman-teman untuk buru-buru, tidak ada yang suruh untuk cepat, tetapi apa yang kita sampaikan itu benar-benar dimengerti oleh penerima pesan, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jangan juga kita fokus pada materi yang kita sampaikan, tetapi kita juga harus berinteraksi dengan orang yang kita sampaikan pesan. Artinya kita umpan balik, memberikan umpan balik kepada orang yang menerima materi kita. Jangan sampai kita hanya presentasi saja tetapi tidak ditanya apakah sudah paham atau tidak, apakah sudah mengerti apa tidak, kita tanya. Atau kita memberikan suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh penerima materi. Jadi jangan sampai kita hanya presentasi saja tetapi tidak memberikan umpan balik. Oke, mungkin itu saja teman-teman tips dari saya untuk mengatasi rasa grogi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.